Eh, Menurut saya, dalam pemahaman saya ya, sebenarnya pelaku ibadah itu adalah yang diibadahi sendiri, betul nggak Pak? Pelaku ibadah itu sebenarnya yang diibadahi itu sendiri kan, ya kan? Betul nggak? Menurut pendapat saya ini, jadi pelaku ibadah adalah yang diibadahi, tiada lain, ya. Benar nggak Pak Jas? Ya benar ya Kak Sukma. Ya, itu yang disebutkan yang menyembah sifat, yang disembah zat, yang dipersembahkan af'al yang diasmai. Ya dia juga semua itu. Nggak ada yang bukan dia. Nah itu maksudnya orang kalau udah mengenal tauhid dia paham kan. Tapi kalau dia belum mengenal tauhid dia nggak paham dia. Dia sangka nih yang ada nih semua beda-beda gitu kan. Bahkan Tuhan orang Kristen, Tuhan orang Islam, Tuhan orang Buddha, Hindu beda-beda katanya kan gitu. Padahal Tuhannya satu semua kan. Yang memandang dia juga yang dipandang. Nah, yang disembah dia juga yang menyembah sebetulnya kan. Nah itu. Jadi hayat basar sama kodrat ilmu kalam itu, nah itu kan sifat dia. Nah sifat dia itu tidak bercari tangkai dengan zatnya kan. Nah jadi ada disebut sifat nafsiyah, sifat apa? Sifatnya zat itu keadaan sifat zat, nah, dengan sifat ma'ani manawiyah kan. Atau sifat nafsiyah salbiyah, ma'ani manawiyah. Nah sifat ma'ani ini sifat nyatanya Allah. Nah, sifat nyatanya ini yang maujud, semua yang maujud ini yang disebut Nur Muhammad itu yang maujud seluruhannya. Nah ma'ani ma'nawiyah ini kan Muhammad Zohir, Muhammad Batin nih. Sebetulnya kata ganti dari nama Allah itu sendiri kan. Nah, ini kan karena dia di af'al yang di asma'i ini, nah, disebutlah dia Muhammad Rasulullah kan, atau Nur Muhammad yang zohirnya, yang batinnya yang disebut kutiupkan roh sebagian rohku itu. Nah itu kan Muhammad batinnya itu. Dari mana asalnya nih ma'ani manawiyah itu? Dari Ahmad. Jadi Muhammad itu Habibullah, Ahmad itu ruh Allah kan. Nah ruh Allah itu sifat-sifat Allah itu sebagian ada di Nur Muhammad, dan Muhammad Rasulullah itu kan. Bukan dibagi-bagi gitu maksudnya. Itu cara kedudukannya kita supaya untuk mengetahui gitu kan, untuk memudahkan paham. Nah Nur Allah tadi itu atau ruh Allah itu enggak, ruh Allah atau Ahmad itu tidak bercari tangkai juga dengan zat kan. Nah itu yang disebut ya apa namanya itu, digerak diamkan oleh zat sifat-sifatnya itu maujudlah nanti ke af'al yang diasmai kan gitu. Sebetulnya dia semua kan, nggak ada yang bukan dia kan. Nah itu yang maksudnya tiada yang ada kecuali dia Allah itu gitu kan. Nah, itu maksudnya. Atau orang membahasakannya lagi, la itu zat, ilaha itu sifat, ilah itu asma, Allah di belakangnya af'al kan gitu. Nah dia semua itu. Nah itu kalau ngaji tauhid itu tunggal, dia nggak boleh ada selain dia kajiannya kan. Maha suci Allah dari apapun selain dia kan. Maha suci itu artinya tidak ada selain Allah itu gitu. Kalau ada selain Allah, nggak suci Allah itu, ternodai dia kan. Allahu Akbar. Jika kemanapun kau berhadap tidak terpana lagi apapun bagimu selain Tuhan. Ya itu kan sebesar itu Tuhan itu kan, berarti tidak ada selain dia kan, sama pengertian dengan subhanallah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, alam apapun, dari mulai alam arwah atau alam ahadiyah itu, alam Ahmadiyah, alam Muhammadiyah kan, alam Muhammad itu semua alam Tuhan itu. Atau alam kalau kita runut ya, alam arwah, alam binsal, alam ajsam, alam sahadah, alam surga alam surga dan neraka itu masuk alam barzah kan, alam akhirat, alam tahu, alam melihat, alam hidup, alam mendengar, atau alam jabarut, malakut, nasut, segala macam itu semua alam itu. Nah, itu dia semua kan. Jadi itu maksud segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam kan. Nah kan dia juga semua itu, nggak ada yang bukan dia. Nah apalagi astagfirullahalazim, minta ampun dari apa? Minta ampun dari merasa diri kita tuh ada. Kalau kita ada, Tuhan ada, syirik hukumnya. Nah kan semuanya pengertiannya sama itu, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, astagfirullah kan sama. Hakikat makna dari asma itu sama, asma yang menuju pada diri Tuhan itu sendiri kan gitu. Tuhan lebih dekat dari nadimu, kemanapun kau hadapkan wajahmu di situ wajah Allah. Tuhan lebih dekat, tidak bersekutu, jauh tidak berjarak dengan apapun, karena yang berjarak dan bersekutu dengan dia itu nggak ada gitu kan.
Nah kan itu dia semua itu, tiada yang ada kecuali dia Allah kan. Kemanapun kau berhadap tidak terpandang lagi apapun selain Allah. Maha suci Allah dari apapun selain dia. Nggak ada yang bukan dia gitu. Cuman kan dirunut supaya orang nggak mengaku dirinya Allah, makanya dibagi dia ada sifat ma'ani manawiyah. Itu yang untuk pakaian kita itu ya, sebagai manusia ini kan ma'ani manawiyah dia. Tapi itu diamanahkan, bukan hak kita. Jadi sifat ma'ani ma'nawiyah itu yang disebut hayat basar sama kodrat mukalam itu yang di zahirnya. Hayun basirun sama unkadirun muridun alimun mutakalimun yang di batinnya yang menentukan. Itu bukan hak kita, itu yang disebut zat itu yang mengamanahkan, yang diamanahkannya sifat-sifatnya, yang menanggung amanah jasad kita yang diciptakannya kan gitu. Diciptakannya dari api air angin tanah itu kan gitu, yang disebut Nur Muhammad itu. Nah ini muter-muternya ke dia juga gitu kan. Nah, apa buktinya sumbernya sama? Kalau kita banyak para ulama memberi perumpamaan atau kias atau iktibar kan. Nah, ibarat kapas jadi benang, benang jadi kain, kain jadi baju kan. Nah nanti tiba di baju ini macam-macam dia. Ada jadi baju, ada jadi spray, ada jadi celana, ada jadi segala macam kan. Padahal hakikatnya kapas semua kan. Nggak ada yang bukan kapas itu. Nah itu ibaratnya begitu. Atau es di kutub, ombak besar, ombak kecil, sampai buih di lautan kan hakikatnya air semua itu kan. Nah ibaratnya kayak gitu, namanya saja yang berbeda-beda gitu kan, kedudukan namanya yang berbeda-beda. Padahal ya, hakikatnya satu juga kan. Nah apalagi kalau kita mau membuktikan secara nyata banget bahwa sebetulnya sumbernya satu. Coba melihat, tanya orang Buddha, orang Kristen, orang Islam atau orang agama apapun, orang ateis sekalipun, orang kafir semacam orang munafik, orang syirik, orang apapun, tanya ke mereka apa warna bendera Indonesia itu. Pasti semua mengatakan merah putih. Jika ada yang mengatakan bukan merah putih, berarti Tuhannya dua itu. Berarti ada Tuhan selain Tuhan yang satu itu gitu. Atau yang mendengar. Kalau saya mengatakan satu gitu kan, didengarkan oleh 1000 orang yang bermacam-macam agama, bermacam-macam ras, bermacam-macam segala macam, pasti yang didengar juga kata-kata satu kan. Nah berarti sama, pendengarnya satu, itu sama, itu yang mendengar itu Allah itu juga gitu kan. Jadi yang mendengar Allah, yang hidup Allah, yang tahu Allah, yang berkehendak Allah, yang segala macam itu semuanya Allah. Tapi hati-hati membedakannya nanti gitu kan. Jangan sampai diaku itu milik kita. Begitu kita mengaku kita yang hidup, kita yang melihat, kita yang mendengar, kita yang berkata-kata, kita yang berkehendak, kita yang mengetahui, di saat itu kita syirik. Jadi kan mengambil hak Allah itu. Itu disebut orang munafik. Orang munafik itu kan tidak jujur kan. Orang yang tidak jujur diberi amanah, khianat kan. Dia amanah yang diberi kepada dia itu dipunyai, dihai kan. Atau tidak jujurnya apa, punya Tuhan diaku milik dia kan. Mentang-mentang dia diberi kekuasa atau kodrat atau kodirin itu oleh Tuhan. Nah kalau dia menjabat sesuatu semau-maunya dia, dipersulit orang kan, ditantang tangannya mahal kata dia kan, dipersulit, diperas orang kan. Nah itu berarti nggak amanah dia menggunakan kodrat iradat itu gitu kan. Nah ilmu juga gitu. Nah dijadikan kesombongan, dijadikan untuk mengakal-akalin orang gitu kan. Padahal ilmu sifat Allah kan. Nah itu nggak amanah dia namanya itu gitu kan. Mata dipakai untuk mencela kan, untuk mencaci maki orang, mulut misalnya kan, kalam. Nah itu berarti nggak amanah orang gitu. Dia yang sebut amanah itu orang yang bisa meletakkan sifat-sifat Allah itu sebagai amanah buat dia, bukan hak dia, bukan milik dia gitu. Nanti ada lagi orang yang berkata, wah itu teori aja, mana prakteknya? Yang prakteknya Tuhan itu sendiri, bukan kita. Kalau kita bisa pula mempraktekkan marifatullah, kita mempraktekkan tauhid, itu udah balik ke syirik kita namanya. Justru kita awalnya mengenal Allah dulu untuk mengingatinya. Setelah kenal ingat, buang kenal ingat itu, isbatkan kenal ingat itu ke dia, ke Allah itu. Sehingga yang kenal itu, yang ingat itu hanya Allah itu lagi. Kita udah tiada gitu kan. Nah itu disebut kosongkan dirimu, atau salibkan dirimu, kiamatkan dirimu, matikan dirimu. Itu juga teman itu. Kosongkan itu apa maksudnya? Jangan ada selain Allah. Nah, itu maksudnya hanya Allah aja yang ada. Itu kosongkan apapun selain Allah. Matikan selain Allah itu. Tidak mati saja during urip, atau mati sebelum ajal kan? Atau man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu pada jasad itu kan. Nah, atau apa lagi? Kiamatkan dirimu, maksudnya kiamatkan kan, masuk kiamat itu kan hancur semua nih, nggak ada lagi selain Tuhan itu yang kekal abadi, hanya wajah Allah itu kan. Nah itu maksudnya. Apalagi kalau orang Kristen, salibkan dirimu itu matikan keakuan dirimu merasa ada itu gitu loh. Jadi kalau soal teori praktek itu ya, kalau orang paham teorinya udah pasti dia tahu prakteknya tuh. Tapi kalau nggak tahu teorinya, bagaimana prakteknya? Jadi teori rukun iman itu justru itu ilmu. Prakteknya nanti di rukun Islam. Nah, itu maksudnya. Nah, bagaimana kita bersahadah itu nanti di prakteknya di rukun Islam tuh?
Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, atau tiada yang ada kecuali Dia, Allah itu. Nah, saksikanlah yang nampak sehari-hari itu, baik ke dalam diri kita mau keluar diri kita. Itulah asma Tuhan, af'al Tuhan, hukum-hukum Tuhan, sifat-sifat Tuhan, zat Tuhan itu yang menggerak diamkan. Sifat-sifatnya itu yang mewujud kepada perbuatan af'al dan asmanya. Begitu kita salah, kita menganggap makhluk yang berbuat, af'al makhluk, asma makhluk, sifat makhluk, zat makhluk yang kita lihat, di saat itulah kita syirik. Di saat itulah nanti akan terbit kemunafikan dalam perasaan, akan terbit di perilaku kita tuh keji dan mungkar jadinya gitu. Nah, tergantung benar nggak persaksian kita gitu kan, benar nggak kita bersaksi itu. Nah, Muhammad Rasulullah ini yang bersaksi. Apa sifat Muhammad Rasulullah? Yang termasuk melihat, mendengar, berkata-kata kan, melihat, mendengar, berkata-kata. Apa yang kita dengar, takluknya ilmu itu kepada sama, jadi dia kepahaman, dapat petunjuk nanti si basar untuk bersaksi gitu. Nah, itu maksudnya, itu Tuhan semua, dia yang menyaksikan dirinya sendiri gitu. Nah, itu maksud ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu mempersatukan semua alam beserta isinya, yang ada hanya Allah itu. Selain Allah tidak ada sebetulnya kan begitu. Isi otak orang ini ya, mau jadi hakim aja udah bisa begitu. Didengar voice-note orang, ya ilah, terkata kasar saya lagi jadi ini. Keluar sifat malaikat jadinya kan. Udah jelas yang berbuat itu semuanya Allah. Udah bisa begitu. Nanya apa lah manusia nih. Ngaku Islam, ngaku sama Islam, mesti Rahman Rahim. Otaknya tuh otak berdebat aja. Profil Islami, oh, orang pakai orang lagi ngaji semua, tapi otak kotor gitu kan. Manusia apa lah ini? Kadang-kadang bingung saya lihat umat Islam nih. Umat yang kerjaannya hanya berdebat, saling cari musuh, cari ini gitu loh. Padahal orang bikin grup itu untuk berbagi ilmu, beribadah karena Allah, tujuan orang begitu gitu loh. Ini enggak, tujuannya hanya perdebatan aja kan, cari musuh aja, cari ribut aja. Makanya ratusan grup udah saya blokir kali. Ini ketemu orang-orang kayak gini, orang-orang dungu begini gitu. Bukannya bersyukur, berterima kasih, Allah menjadi laluan orang, mulut orang untuk mentablikkan ilmu Allah itu. Bukannya berterima kasih, bukannya bersyukur, malah dicari cara untuk berdebat, cari cara untuk saling musuhan, saling untuk menghujat. Tadi dibilangin orang kalam dipakai untuk mencaci maki orang, mata untuk mencela orang. Itu aja kelakuannya. Telinga untuk memfitnah orang, kodrat iradat dipakai hanya untuk merasa diri kuasa, merasa diri paling hebat sendiri. Orang ini salah semua. Apalah ini kerjaannya manusia ini. Amanah itu dibuat hidup, dibuat sesat. Ilmu dibuat kesombongan. Itu aja kelakuannya manusia ini. Nggak ada amanah itu dipergunakan dengan baik gitu loh. Tadinya amanah nggak bisa, langit ke langit nggak mampu menerima, bumi nggak mampu menerima, lautan nggak mampu menerima. Manusia yang diciptakan jasadnya seperti kita ini yang mampu menerima itu. Tapi setelah dikasih, malah dimain-mainkan, dijadikan amanah itu dijadikan kesombongan, dijadikan hidup dibikin sesat gitu. Nggak ada berkasih sayang, cinta kasih sayang, welas asih itu nggak ada di diri orang itu gitu. Cari musuh aja, cari ribut aja kerjaan. Masih juga anjing orang yang kamu ikat anjingmu sendiri yang ikat. Kemarin saya udah keluar dari grup kamu kan, yang grupnya satu lagi itu gara-gara kamu juga, yang kelakuanmu cari ribut aja, hanya teori itu udah nampak dari bahasa kamu tuh, bahasa yang kurang ajar gitu loh. Ukuah Islamiyah, ukuah Syariah, ukuah segala macam, ukuah dibilang apa itu, omong kosong aja lo. Makanya nggak usah, lebih baik kamu diam gitu loh. Nanya kalau nggak ngerti. Ini orang kok kelakuannya apa aja gitu loh. Jadi hakim aja untuk diri lu sendiri sama keluarga aja lu nggak selamatin lo, jadi hakim lagi lo. Sejak Sukma itu jelas-jelas dia mengaku Syiah, saya sudah wal jamaah, masih bisa bersaudara saya sama dia. Ini entah apa nih aliran, nggak tahu lah. Aliran iblis kamu ini. Iblis yang suka-suka nyari-nyari ribut mulu tuh iblis kelakuannya.